Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khani rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad karya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ikhwani fillah rahimakumullah, salawat dan salam juga tetap kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Baik, ikhwani rahimakumullah, kita akan lanjutkan lagi di pembahasan kita. Sebelumnya kita telah membahas di pokok yang kedua dalam rukun iman, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Maka kita akan meneruskan di pokok yang ketiga ataupun rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwani rahimakumullah, beliau mengatakan dalam kitab ini bahwa al-imanu bil kutub al-ilahiyah wa ahadu usulil iman wa arkanihi. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan salah satu pokok iman ataupun rukun iman. Wal imanu biha huwa tasdiqul jazim bi anna haqqun wa sidqun. Maksud dari mengimaninya adalah yaitu membenarkan secara pasti bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu hak dan benar. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun. Wa annaha kalamullah, dan juga kita wajib mengimani bahwa kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah isinya. Fihal huda wan nur wal kifayah, dan di dalamnya mengandung petunjuk serta cahaya dan juga merupakan kesempurnaan bagi siapa saja yang mereka mau untuk menerima atas kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Maka kita wajib untuk mengimani kitab-kitab tersebut dan mengimani nama-nama kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Contohnya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Seperti Allah taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an. Allah sebutkan Al-Qur'an. Maka ini kitab yang dibawa oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Kemudian kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma lam yusammi minha, dan juga ada kitab-kitab yang tidak diberi nama, tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Artinya adalah bahwa kita hanya mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita melalui Al-Qur'anul Karim, melalui firman-Nya, dan juga yang dikabarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ikhwani rahimakumullah. Wa inzalul kutubi min rahmatillahi bi'ibadihi lihajatil basyariyati ilaiha. Nah, diturunkannya kitab-kitab ini bagian daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kenapa? Karena seorang hamba ataupun hamba-hamba Allah, jika mereka diberi kewajiban untuk
menyembah dan beribadah kepada Allah tapi tidak diberi pedoman dalam hidupnya, maka mereka akan bingung bagaimana cara mereka menyembah kepada Allah. Apa saja yang merupakan pembatal-pembatal dari ibadah kita kepada Allah. Makanya kitab-kitab ini merupakan hajah, sesuatu yang menjadi kebutuhan lil basyariyah, bagi kita sebagai manusia, ya. Jadi tidak dibenarkan kalau ada seseorang yang dia tidak memiliki pedoman dalam hidupnya. Dalam sebuah tatanan negara saja harus memiliki pedoman agar supaya tidak berbenturan dengan hal-hal yang lainnya. Memiliki undang-undang, memiliki peraturan yang ada. Begitu pula Al-Qur'anul Karim maupun kitab-kitab yang lainnya, itu semua menjadi pedoman bagi umat yang diutus Rasul pada mereka untuk menjelaskan bahwa peribadatan itu dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Begitu pula ikhwani rahimakumullah, lianna aqlal insan mahdud. Akal manusia pun terbatas. La yudraku tafasilun naf'i wad-dhar. Dia tidak dapat mengetahui secara rinci mana yang bermanfaat dan juga mana yang bermadarat. Bisa secara rinci. Seperti contohnya ketika kita dihadapkan dengan khamar, ada sebagian yang hingga sekarang masyarakat itu masih menganggap bahwa khamar itu memiliki faedah ataupun manfaat, sehingga nggak apa-apa kalau kita konsumsi. Padahal jika seandainya dikonsumsi, mudaratnya justru lebih besar. Hatta Al-Quran tidak menjelaskan pun, tapi mudarat, bahayanya khamar itu lebih besar. Dia mabok, kemudian hilang akalnya, lalu kemudian dia akan melakukan hal-hal yang tidak ataupun hal-hal di luar daripada akal sehatnya. Jadi minum khamar, mabuk, dia bisa mencuri, dia bisa berzina, dia bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Al-Quran menjelaskan bahwa di dalam khamar itu ada madaratnya dan ada manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan madaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Terus kemudian apakah kita boleh mengkonsumsinya? Tidak. Kemudian Al-Quran melarang dengan tegas, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kemudian Allah melarangnya secara pasti, jauhi agar supaya kalian bisa selamat. Ini bagian daripada apa? Bagian daripada faedah ataupun keutamaan dari Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup manusia. Akal manusia itu terbatas. Makanya secara rinci dia tidak memahami jalan kehidupannya, mana yang bermanfaat dan mana yang bermadarat. Wa in kana yudrakul farqu bainadh dhar wan naf'i ijmalan. Meskipun dia bisa untuk membedakan mana yang manfaat dan mana yang madarat, tapi sifatnya hanya global, nggak bisa terperinci. Dan yang paling berbahaya lagi, akal manusia itu cenderungnya kepada syahwat. Akal manusia cenderungnya kepada syahwat. Terkadang saja kita tahu ini syariat diharamkan. Syariat diharamkan. Tapi karena syahwat kita, keinginan kita kuat, sehingga akal kita mencoba untuk tidak menerima syariat tersebut. Dengan kita mengatakan bahwa ini merupakan hal yang di luar akal,
nggak mungkin lah, secara akal aja nggak bisa. Padahal syariat telah menetapkan ini haram, syariat telah menetapkan ini halal, ya, ini makruh. Ya, akan tetapi karena hawa nafsu kita yang lebih mendominan, sehingga menjadikan akal kita tidak menerima syariat tersebut. Ya, oke, tergantung. Ya, kalau kata beliau, tal'abu bil aghrad wal ahwa. Sebenarnya tergantung kecenderungan setiap individu. Nah, makanya syariat Islam, Al-Quranul Karim itu menuntun akal kita, bukan akal yang menuntun Al-Quran, sehingga kita bisa tetap berada di jalan yang baik dan benar. Kalau tidak, maka ladzalat wa tahat. Kalau sampai tidak berpedoman kepada Al-Quran ataupun umat-umat terdahulu dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, mereka pasti akan tersesat dengan sesat yang jauh. Begitu ikhwani rahimakumullah. Tayyib. Fatabdat hikmatullahi wa rahmatihi ay yanzila hadhihi al-kutub 'ala al-mustaffina min rusulih. Ya. Makanya hikmah Allah dan rahmatnya ini menuntut untuk diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari para rasul-rasulnya. Tujuannya apa? Liyubayyinu linnas, untuk menjelaskan kepada manusia ma tadullu alaihi kutub, apa yang menjadi petunjuk bagi kitab-kitab tersebut. Wa ma tatadammanahu min ahkamil adilah wa wasayahun nafi'ah, dan begitu pula di dalamnya mencakup hukum-hukum yang adil dan wasiat-wasiat yang bermanfaat, serta ada perintah dan larangan, ya, yang menjamin di dalamnya jika dipraktekkan dan diamalkan oleh manusia, maka itu akan menjadikan manusia tersebut menjalani kehidupan yang baik, baik kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat. Makanya akhwani rahimakumullah, sebagaimana tadi kami sebutkan di antara satu ayat, ya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan, ya, kitab-kitabnya kepada setiap rasul yang dipilih darinya, kemudian diutus pada setiap umatnya, maka di situ di antaranya adalah Al-Quran menyebutkan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Quran memberikan petunjuk yang lurus. Jadi siapa saja yang berpedoman dengannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, imma di dunia maupun kehidupan di akhirat. Tapi barang siapa yang dia jauh dari Al-Quran, ya sudah. Ayat umumnya menyebutkan wa man a'rada an-dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang dia menolak dari mengingat kepadaku, termasuk mengingat Allah, yaitu dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa'in lahu ma'isyatan dhanka, dia akan memiliki kehidupan yang sangat sempit sekali. Makanya banyak, ya, dari manusia ketika mereka diberi kelonggaran dalam kehidupannya, dimudahkan dalam urusan dunianya, mereka merasa sempit, masih tetap merasa sempit. Kenapa? Karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari pedomannya, jauh dari tuntunannya. Ya, ini hikmah yang begitu besar sekali dengan diturunkannya Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia, ya, ketika mereka mau untuk menerima hukum-hukum yang ada di dalamnya. Taib, ikhwani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan ketika Adam Abul Bashar, ini bapaknya kita semuanya, saat diturunkan dari surga, maka Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, ya,
Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka siapa saja yang mereka berada di atas petunjukku, yang petunjuk dari Allah adalah Al-Quran Al-Karim, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka enggak akan punya rasa takut. Takut dari musuh, takut dari kelaparan, takut tertindas, takut terdolimi, tidak pernah takut. Selama mereka berada di atas jalan Allah, di atas petunjuk Allah, berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, mereka enggak punya rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak pernah punya perasaan sedih. Apapun yang menimpa pada mereka, mereka kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran mengatakan bahwa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Mereka akan sedih. Sebagai penghibur Al-Quran itu, oh ini musibah, Allah sudah menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 22. Tidaklah musibah yang menimpa di atas muka bumi ini dan juga secara individu menimpa pada kita, ternyata ini sudah telah ditakdirkan oleh Allah. Sikap kita adalah apa? Menerima takdir tersebut. Itu kalau kita ingin menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka kita tidak akan pernah punya rasa takut dan tidak akan pernah punya rasa sedih. Sedikit pun tidak sedih karena kita punya Allah. Banyak sebagian di antara kita ketika PSBB dimulai, maka kita mulai ketakutan dengan rezeki kita. Semuanya kita mulai ketakutan, padahal yang jamin rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jamin rezeki adalah Allah. Kenapa kita harus takut? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Baik, ikhwani rahimakumullah ya. Waqad inqasama an-nasu hiyal al-kutub as-samawiyah ila thalathatil aqsam. Ya. Nah, manusia dalam masalah beriman terhadap kitab-kitab samawiyah, ya, terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama adalah qismun kadzdzaba biha kulli. Bagian pertama, ada sekelompok manusia yang mereka benar-benar mendustakan kitab-kitab tersebut. Nah, mereka adalah al-rusul minal kufar wal musyrikin wal falasafah. Mereka di antara mereka ya adalah musuh-musuh para utusan Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang musyrik, dan dari kalangan mereka ahlu filsafat. Ahlu filsafat itu mereka memusuhi Al-Quranul Karim, memusuhi utusan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menolak pedoman Al-Quranul Karim. Orang-orang filsafat itu tidak yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qismun amana biha kulliha. Ada sebagian manusia yang mereka yang mengimani semuanya secara keseluruhan. Nah, mereka adalah orang-orang yang beriman ya, dengan seluruh rasul utusan Allah dan yang diturunkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah ada qismun amana bi ba'dil kutub wa kafara bi ba'diha. Ada sebagian manusia yang mereka mengimani sebagian kitab dan kufur terhadap sebagiannya. Siapa mereka? Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka beriman kepada sebagian kitab, tapi mereka kufur kepada sebagiannya. Wa man sara ala nahjim, dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah memberikan contoh ucapan mereka dengan kalimat nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Perkataan mereka apa? Kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami. Tapi coba, apakah mereka beriman dengan Al-Quranul Karim? Padahal sama-sama kitabullah. Padahal dalam kitab-kitab mereka telah dijelaskan akan ada Nabiullah kembali, Nabiullah yang terakhir dan Rasulullah yang terakhir, yang Allah akan utus kepada seluruh umat. Tapi wa yakfuruna bima wara'ahu wa wal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Orang Yahudi
mereka berpegang teguh kepada kitab Taurat. Ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Injil, orang Yahudi menolak. Mereka mengatakan Isa dan pengikutnya kafir. Orang-orang Nasrani yang mereka menisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka pun menolak dengan turunnya Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasul yang terakhir. Padahal dalam kitab-kitab sebelumnya pun telah dijelaskan. Mereka menolak. Tapi mereka mengimani kitab-kitab mereka. Nah, makanya ini disebutkan apa? Ya. Yu'minu bi ba'dil kutub wa yakfuru bi ba'd. Mengimani sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian. Ya. Maka beliau menjelaskan bal haula'i yu'minuna bi ba'di kitabihim wa yakfuruna bi ba'dhi. Mereka beriman kepada sebagian kitab-kitab mereka. Tapi mereka tidak mau beriman kepada kitab yang lain. Bahkan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengimani sebagian isi kitab mereka dan mereka kufur terhadap sebagiannya. Injil, Taurat, yang itu kitab mereka saja, mereka hanya imani sebagian. Tidak mereka imani semuanya. Maka ini menjadi peringatan bagi kita ikhwan rahimakumullah, ya, sebagai umat Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengimani Al-Quran sebagian dan kufur terhadap sebagian. Apapun yang menjadi penjelasan di dalam Al-Quran, wajib kita mengimaninya. Adapun bicara masalah mengamalkan mampu ataupun tidak, ini kembali kepada tingkat keimanan kita. Tapi kalau sampai kita menolak sebagian dari syariat yang ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim, maka jelas orang yang menolak sebagiannya dan kufur terhadap sebagiannya, maka dia dihukumi kufur terhadap keseluruhannya. Hati-hati. Makanya orang-orang liberal ini sudah mulai mengotak-ngatik Al-Quranul Karim agar supaya apa? Kaum muslimin itu bisa kufur terhadap sebagian isi-isinya. Itu yang diinginkan oleh mereka. Sehingga banyak sekali sekarang penolakan terhadap beberapa syariat yang mereka anggap syariat itu merupakan syariat kezaliman, tidak ada keadilan di dalamnya. Contoh masalah hak waris. Al-Quran sebutkan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian bagi laki-laki itu seperti dua wanita. Artinya kalau laki-laki dapat 2, berarti wanita 1. Jadi seperti itu. Sekarang mulai ditolak. Mending kalau seandainya pertama dibagi sesuai syariat dulu, setelahnya dimusyawarahkan, mungkin biar bisa mendapat secara rata. Boleh. Tapi kalau sudah menolak dari awal dan tidak mau menggunakan sistem Al-Quran Karim, maka ini berbahaya. Kalau dia tahu hukumnya, kalau dia faham hukumnya, hati-hati. Kufur terhadap sebagian dihukumi kufur terhadap keseluruhan. Kemudian syariat yang lain seperti syariat poligami, andaikan pun tidak mampu untuk melaksanakan, sampaikan ketidakmampuannya, bukan menolak dalil. Nah, ini yang selalu diangkat permasalahannya oleh mereka orang-orang liberal. Kemudian para wanita-wanita muslimah diberikan pemahaman-pemahaman yang buruk terhadap perkara ini. Memiliki ketakutan wajar. Tapi kalau menolak syariat, ini tidak wajar. Harusnya apa? Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Kalau dia mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, kalau Allah sudah memutuskan sebuah syariat, maka tidak ada pilihan lagi baginya.
harus as-sam'u wa ta'ah, ikut mendengarkan. Itu yang seharusnya ada pada dirinya. Nah itu, ya, ikhwani rahimakumullah, ya. Makanya jangan sampai ya, kita ya, beriman kepada sebagian kitab dan kufur terhadap sebagian kitab. Kalau seandainya terjadi hal yang demikian, maka kita sama dengan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka buang ya syariat-syariat yang menurut mereka itu berat. Kalau kemudian mereka mengamalkan syariat yang menguntungkan mereka, makanya jangan jadikan Al-Quran itu sebagai alat politik. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk kehidupan duniawiah kita. Jangan. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan kita jual Al-Quran tersebut untuk apa? Kepentingan urusan duniawiah kita. Tujuan kita untuk akhirat, bukan untuk urusan duniawiah. Apapun itu alasannya. Jadi gitu. Baik. Kemudian ikhwan rahimakumullah, beliau mengatakan wasababu kufrin man kafara bil kutub au kafara bi ba'dihha au bi ba'dil kitabil wahid wa ittiba'ul hawa wa dhununul kadhibah. Biasanya sebab mereka mengkufuri sebagian kitab ataupun sebagian dari ayat-ayat yang ada di dalam kitab itu adalah apa? Ittiba'ul hawa wa dhununul kadhibah. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua apa? Dunul kadibah, prasangka-prasangka yang dusta. Wa za'muhum anna lahumul aql wa ra'i wal qiyasul aql. Mereka sendiri mengira apa? Mereka punya akal. Kan kita diberi akal. Bolehlah kita mempergunakan akal ini untuk apa? Ngotak-ngatik ayat. Bagaimana ayat itu bisa difahami kalau tanpa akal? Akhirnya mereka mencoba untuk memahami sendiri. Kemudian mereka mengeluarkan pandangan sendiri. Setelah mengeluarkan pandangan, mereka apa? Analogikan dengan akal mereka sendiri. Sudah. Ya. Menurut saya nggak pas. Ini termasuk diskriminasi wanita. Wanita selalu diperduakan. Wanita selalu dikecilkan. Gak bersyukur dulu saat Islam belum mewarnai dunia Arab dan mewarnai seluruh alam semesta ini para wanita tidak punya harganya sama sekali. Bersyukur dengan adanya syariat Islam, perempuan diangkat ya, tetap diberi bagian waris. Dulu ya, seorang istri kalau bapaknya ataupun suaminya meninggal, istri bisa diwariskan ke anaknya. Bayangkan. Istri bisa diwariskan ke anaknya. Dengan adanya Islam, wanita diangkat derajatnya. Akan tetapi para wanita, mereka tidak faham tentang seluk-beluk syariat Islam ini. Dulu wanita dijadikan sebagai alat untuk transaksi, bisa digunakan kepada siapa saja yang menginginkan. Lalu kemudian Islam benar-benar angkat dan menjaga mereka, menjaga kesucian mereka, benar-benar memberikan hak yang sangat besar sekali bagi kaum wanita. Apalagi yang ingin dituntut. Kalau sudah seperti ini masih menuntut keadilan. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Ya. Dan mereka orang-orang yang seperti ini, ya, mereka menamakan diri mereka itu para ahli hikmah, ahli filsafat. Ini orang-orang yang seperti ini. Nah, yang artinya adalah mereka, ya, secara langsung ataupun tidak langsung telah menghina para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala dan pengikutnya. Dan hal ini sudah ada sejak zaman dahulu. Cuma namanya aja beda, istilahnya saja beda. Al-Quran juga sudah menyebutkan, surat Ghafir ayat 83. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi
Ketika datang rasul-rasul utusan kepada mereka dengan bukti dan penjelasan yang nyata, mereka gembira dengan apa yang mereka miliki dari ilmu mereka sendiri. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kemudian mereka dikepung dengan adab atas apa yang telah mereka lakukan untuk mengolok-olok Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Minta diutus rasul, ketika rasul datang membawa penjelasan yang nyata, malah justru mereka menolak. Mereka lebih pede dengan akal mereka. Mereka lebih pede dengan pemahaman mereka sendiri, dengan peribadatan mereka sendiri. Seperti ini ya sudah ada, cuman beda keadaan saja. Sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Wa amma atiba'ur rusul, adapun mereka para pengikut Rasul, fa innahum yu'minuna bi kulli kitabin anzalahullah. Mereka akan mengimani seluruh kitab yang Allah turunkan. La yufarriquna baina, tidak ada ya di antara mereka itu yang membeda-bedakan. Ya. Akan tetapi secara sifatnya mengimani kitab-kitab yang dahulu itu merupakan iman secara mujmal, bukan iman secara terperinci. Berbeda dengan beriman kepada Al-Quranul Karim, wajib bagi kita untuk mengimani secara terperinci. Kalau dahulu mengimaninya secara iqrar bil qalbi wal lisan, kita ikrarkan dengan hati kita dan lisan kita, saya mengimaninya. Ada itu kitab-kitab tersebut, Taurat, Zabur, ya, Injil itu ada, karena Al-Quran yang menjelaskannya. Ya. Tapi berbeda dengan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran itu beriman secara mufassal, terperinci. Makanya harus iqrarun bil qalbi wal lisan wa ittiba'u ma ja'a fihi. Kita ikrarkan dengan hati kita dan lisan kita, kemudian apa? Mengikuti apa yang datang di dalam Al-Qur'an tersebut. Wa tahkimuhu fi kulli kabiratin wa shaghiratin. Serta apa? Serta kita gunakan sebagai hukum, baik itu perkara-perkara yang besar maupun yang kecil. Serta kita mengimaninya bahwa ia adalah kalamullah, bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'udu. Darinya ia bermula dan kepadanya ia akan kembali. Itu ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya waqad iqtadat hikmatullah an takunal kutub as-sabiqah bi ajalin muayyanah wa liqatin muhaddadah. Ya. Makanya hikmah Allah itu telah menetapkan bahwa kitab-kitab yang dulu ya telah memiliki masa dan waktu. Sudah terputus, ada Rasul datang baru, maka akan merubah ya syariat tersebut dari syariat yang sebelumnya. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Allah turunkan ya untuk seluruh generasi dari umat-umat yang dahulunya memegang kitab-kitab sebelumnya dengan umat-umat yang baru, yaitu umat Rasulullah SAW. Makanya orang Yahudi, Nasrani, kalau mereka masih berjumpa dengan agama Islam dan mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam, yang mereka masuk ke dalam neraka. Mereka harus beriman kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis yang masyhur pula tentang nanti akan turunnya Nabi Isa alaihissalam, beliau juga tidak membawa syariat baru. Beliau mengikuti syariatnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya Al-Quran itu benar-benar dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hamba-hambanya. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Makanya banyak sekali sekarang ya, kalau ada hanya satu huruf saja yang tidak ada di dalam Al-Quran, langsung bisa dikoreksi. Karena begitu banyak para penjaga Al-Quranul Karim yang menjaganya dengan hafalannya. Setiap tahun yang melahirkan berapa ratus ribu penghafal Quran, Masya Allah. Ini merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak di antara mereka yang hafal Injil, yang hafal Taurat? Tidak ada. Mereka yang mengaku Yahudi, Nasrani tidak ada yang hafal. Tapi ya, umat Rasulullah SAW mereka banyak sekali yang menghafalkan Al-Quran. Gitu.
Taib, ikhwani rahimakumullah. Wa yajibu tahkim hadzal Qur'an fi jami'il khilafat. Wajib kita ini berhukum kepada Al-Qur'an ini pada seluruh permasalahan-permasalahan yang diperdebatkan. Wa yajibu radda jami'an naza'at ilaih, dan wajib untuk menolak seluruh perdebatan pertikaian tentang Al-Qur'an. Maka Allah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hukum bagi kita dan menolak hukum tagut. Kita nggak boleh berhukum dengan hukum tagut. Kewajiban kita adalah berhukum dengan hukum Al-Qur'anul Karim. Makanya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-60 tegas Allah menyebutkan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Bukankah engkau ya Muhammad melihat bagaimana mereka orang-orang yang mengira bahwa mereka beriman dengan apa yang kamu turunkan dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Justru mereka malah punya keinginan untuk berhukum dengan taghut, padahal mereka diperintahkan untuk mengkufurinya. Ada di antara sebagian manusia yang demikian. Mereka justru malah berhukum dengan hukum selain hukum Allah, padahal mereka diperintahkan untuk mengkufuri hukum tersebut, tapi justru malah mereka berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu mencela yang mereka mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah seluruhnya, tapi mereka meninggalkan berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru malah mereka berhukum dengan sebagian hukum-hukum tagut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma hakama qaumun bi ghairi ma anzalallah illa waqa'a bi ashumin bainahum. Kalau sebuah kaum sudah tidak berhukum dengan hukum Allah, maka sungguh apa yang akan menimpa pada mereka itu pasti akan tertimpa kembali kepada diri mereka masing-masing. Artinya apa? Satu dengan yang lainnya akan punya sifat kebengisan karena tidak terkontrol dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebab terbesar runtuhnya sebuah negara, sebuah wilayah, kata beliau dalam kitab ini itu apa? Adalah dengan meninggalkan berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya fitnah, terjadinya permusuhan, pertikaian, itu kata beliau Syekh Saleh bin Fauzan bahwa sebab utamanya adalah apa? Meninggalkan hukum Al-Qur'anul Karim. Gitu. Sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah jangan kita kemudian mengatakan bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah tapi kita meninggalkan berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maka orang-orang yang seperti ini terpatahkan hujahnya, dakwaannya, dikarenakan orang yang beriman kepada kitab Allah berarti dia tidak meninggalkan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaan, baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, ataupun keadaan pribadi, ataupun keadaan tentang masalah hukum dan yang lain sebagainya, adab dan perilaku. Harus semuanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan tentang beriman kepada kitabullah. Intinya adalah sedikit kami ingin menyampaikan bahwa kewajiban kita untuk mengimani seluruh isi Al-Qur'anul Karim. Kita sebagai makhluk yang lemah, maka kewajiban bagi kita hanya meningkatkan iman untuk mempermudah kita agar supaya kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan seluruh isi di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.